Hai guys, balik lagi di Atif Movie bersama gue Steve. Di kesempatan kali ini kita akan membahas part kedua kelanjutan kisah Atami atau film Sisu 2023. Season ini merupakan season paling menegangkan dan membagongkan. Banyak hal-hal di luar Nurul yang akan kita lihat dari seorang Atami. So, daripada berlama-lama dan banyak cincong, langsung saja kita serumput filmnya. Ceki, bam. Setelah Atami berhasil sedikit menjauh dari pasukan Jerman, Bruno dan anak buahnya mendapatkan informasi dari atasan mereka tentang siapa Atami sebenarnya. Atasan Bruno menyarankan agar Bruno dan anak buahnya lebih baik stop mengejar Atami. Karena Atami merupakan mantan komandan pasukan khusus yang dikenal tak bisa mati dan pernah menghabisi ratusan tentara musuh seorang diri. Namun Bruno tak percaya semua itu, terlebih lagi dia sangat menginginkan emas-emas Atami. Shin berpindah ke Atami yang lagi berlindung di bangkai mobil. Dia beristirahat sejenak untuk menghilangkan rasa lelahnya. Namun tak lama tentara Jerman sudah berada di dekat posisinya. Ditambah pasukan Jerman mengarahkan guguk pelacak untuk mengendus keberadaan Atami. Atami pun bergegas merengsek ke bawah salah satu truk tentara Jerman. Dia langsung menusuk-nusuk tangki bensin truk itu agar mengganggu endusan si guguk pelacak. Namun tentara Jerman menyadari bahwa banyak bensin berceceran di jalan. Dan itu membuat guguk pelacak tidak bisa mengendus jejak Atami. Atami pun ketahuan dan ia berlari menuju ke sebuah danau. Namun kaki Atami berhasil ditembak sniper tentara Jerman. Guguk pelacak pun diperintah mengejar Atami. Di sini Atami melakukan hal nekat lagi guys. Dia membakar dirinya agar guguk tak berani mendekatinya. Lalu dia ditembaki habis-habisan tentara Jerman hingga membuat dia harus nyemplung ke dalam danau. Finish. Bruno yang mengira Atami sudah tewas pun memerintahkan anak buahnya menyelam ke danau untuk mengambil emas-emas Atami. Namun siapa sangka satu persatu anak buah Bruno malah dihabisi Atami di dalam danau. Sampai akhirnya anak buah Bruno yang lain tak berani menyelam ke danau karena takut jadi sasaran Atami selanjutnya. Sampai dia memilih untuk membelot dan kabur dari perintah Bruno. Tapi dari seberang, Bruno memerintahkan snipernya untuk menembak prajurit yang mau kabur ke seberang danau. Prajurit itu pun tewas di tempat tanpa ia sempat kabur dari Bruno. One more meter and I'll have you shot. Momen ini dimanfaatkan Atami agar bisa kabur dari tempat itu. Dia memanfaatkan jasad prajurit Bruno sebagai perlindungan saat dia menjauh dari Bruno. Sampai akhirnya Atami pun bisa menjauh dari kejaran Bruno dan pasukannya. Lalu sampailah Atami di tempat kediaman Atami dahulu. Namun karena akibat perang, tempat itu sudah hancur lebur, tersisa sebagian bangunan-bangunan saja. Atami di sini memilih beristirahat sejenak. Namun Bruno dengan akal liciknya mengikuti guguk Atami yang dia tahu pasti akan menuju ke tempat Atami. Bruno dan pasukannya pun berhasil menemukan Atami. Di sini Atami disiksa dan digantung oleh Bruno dan anak buahnya. Namun bodohnya Bruno, dia tidak menghabisi Atami langsung dengan senjatanya. Dia berpikir kalau Atami juga bakal mati sendiri kehabisan darah. Dan tercekik tali yang menggantungnya. Bruno dan pasukannya pun meninggalkan Atami begitu saja setelah dia mendapatkan emas-emas Atami. Namun siapa sangka Atami masih bergerak. Dia sampai menancapkan kakinya di besi tiang yang menggantungnya hanya agar bisa menopang tubuhnya dan tali yang mengikat lehernya tak mencekeknya dan dia bisa selamat sampai siang hari. Benar saja ada pesawat pasukan Jerman yang mau mengisi BBM di pom dekat Atami digantung. Saking besarnya getaran pesawat itu saat mendarat membuat tiang penggantung Atami miring dan roboh. Atami akhirnya bisa selamat lagi. Gila kan? Emang susah mati cuy. Atami pun mengobati dirinya dan menjahit lukanya dengan kawat.
Pilot tentara Jerman yang membawa pesawat itu pun tanpa sengaja melihat Atami melakukan hal itu sampai matanya terbelalak keheranan. Atami langsung menghabisinya dan melawan satu pilot tentara Jerman agar bisa mengantarkan Atami untuk mengejar Bruno dan pasukannya yang sudah merampas emas-emasnya. Singkat cerita, pesawat yang ditumpangi Atami pun menghalangi di depan konvoi Bruno dan anak buahnya. Mereka pun memeriksa pesawat itu dan melihat rekan mereka sudah tak bernyawa. Bruno dan anak buahnya pun ketakutan dengan kehadiran Atami. Benar saja, Atami mulai menyerang dan menghabisi satu persatu anak buah Bruno. Sampai Bruno pun tersisa berdua dengan anak buah yang membawa Bruno agar bisa sampai ke tempat pesawat yang akan menjemput mereka. Sesampai di tempat penjemputan, Bruno emanglah Bruno yang rakus. Dia menghabisi anak buahnya yang selamatin dia dari Atami. Hanya karena nggak mau emasnya dibagi dengan anak buahnya. Pesawat penjemput Bruno pun datang. Dia bergegas naik dan lepas landas. Namun tiba-tiba Atami sudah berada di depannya dengan menaiki sebuah motor. Atami memacu motornya dengan kekuatan penuh ke arah pesawat Bruno sambil ia menembaki pesawat Bruno. Singkat cerita, pesawat Bruno berhasil lepas landas. Namun gilanya, ternyata Atami sempat menancapkan ganconya ke pesawat Bruno. Gila dong, bisa kayak gitu kan, gokil. Bruno pun tak menyangka kalau Atami ada di bawah badan pesawat mereka. Dan tiba-tiba Atami mengoyak badan pesawat dengan tangan kosongnya. Buset dah, itu pesawat terbuat dari kertas kali ya, bisa digituin guys. Akhirnya Atami pun bisa masuk ke dalam pesawat yang dinaiki Bruno. Terjadi pertarungan sengit antara Bruno dan Atami di dalam pesawat. Bruno berusaha menembak Atami, tapi Atami berhasil mengelak dan malah mengakibatkan pelurunya nyasar ke pilot pesawat. Akhirnya Atami pun bisa mengaitkan tubuh Bruno ke rantai bom besar di dalam pesawat. Lalu Atami pun menjatuhkan bom itu hingga membuat Bruno terseret jatuh dari pesawat. Bom itu jatuh dan meledak disertai Bruno yang terkait di rantainya. Gak usah ditanya lagi lah, pasti si Bruno hancur lebur kayak serbok-serbok abon pastinya. Walaupun Atami berhasil menghabisi Bruno, namun ia harus menghadapi masalah lagi karena pilot pesawat yang sudah is dead. Tentu saja pesawatnya akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 1 juta kali kecepatan suara. Pesawat pun meleset jatuh hancur lebur ke bumi, remuk berkeping-keping. Tapi lagi dan lagi Atami berhasil selamat dari peristiwa ini guys. Emang gokil banget kan? Kayak punya nyawa 9 beneran dan kisah pun tamat guys. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah mengganggu orang yang pendiam selama dia tidak mengganggu kita. Dan janganlah rakus mengambil yang bukan milik kita, karena kalau yang si punya nggak ikhlas, bisa jadi akan seperti yang dialami Bruno dan anak buahnya, dikejar Atami sampai ke ujung neraka sekalipun. So, gue Steve dan segenap direksi pengalur filman, baik dari Rete, Rewe, Kadis, Kadus, Kardus, dan Kaleng Sarden, mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton sampai habis alur film Atami ini. Jangan lupa juga ya like, comment, and subscribe. Bantu share juga videonya ke semua media sosial yang kalian punya. Nyalakan lonceng notifikasi di channel ini agar kalian tak ketinggalan channel ini saat mengupload alur cerita film terbarunya. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Love you guys and bye-bye. Kiitos. Ei ole sitten niin perkeleen raskas kantaa.